Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa ansala kitabahu hudan lil muttaqin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin sidang jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena Allah masih memberikan kita Pak Ibu kesempatan pada malam hari ini, yakni malam ke-19 Ramadan. Allah masih melekatkan umur kita, Allah masih melekatkan kesehatan dalam diri kita, sehingga kita mampu hadir di tempat ini. Tiada lain dan tak bukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita berbicara tentang masalah rahmat Allah, penghuni surga nantinya ketika masuk surga, dia akan mengatakan kepada Allah dan kepada penghuni lainnya, dia katakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Mereka katakan, alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak ya Allah karena atas rahmat dan ridha-Mu sehingga kami bisa masuk surga, menikmati surga ini. Apa artinya Pak? Banyak orang yang mulai dari malam pertama Ramadan orang sudah berlomba-lomba untuk mengisi masjid sampai full. Bahkan ada orang yang sudah berpesan tempat di belakang ketika malam pertama. Tetapi ketika masuk pertengahan, bahkan sudah masuk 19 Ramadan ini, banyak orang yang terlengser. Apa artinya dari percakapan ini antara penduduk surga, bahwasanya orang yang hadir di tempat ini merupakan orang pilihan dari Allah, orang yang diberikan rahmat dan ridhonya. Kalau bukan rahmatnya Allah dan ridhonya, kita tidak bisa hadir di tempat ini. Jadi patut kita bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah diberikan rahmat dan ridhonya untuk menyelesaikan yang namanya bulan Ramadan ini. Amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang boleh dikata satu-satunya manusia yang insyaallah di hadapan Allah nantinya satu-satunya Nabi dan Rasul yang mampu memberikan syafaat pertolongan kepada umatnya, cuma Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu pertanyaan yang singkat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada para sahabatnya. Pertanyaannya singkat Pak, 2 kata aja yang disampaikan oleh Rasul. Pertanyaannya adalah, atadaruna mal muflisun. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, atadaruna mal muflisun, wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Bertanya Rasul ini kepada para sahabatnya, bahkan kepada kita semua. Maka para sahabat menjawab, Ibu, Pak, sahabat menjawab bahwasanya ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika dulunya banyak uang, banyak harta, banyak barang-barang, tapi sekarang ya Rasulullah mereka tidak mempunyai uang, mereka tidak mempunyai barang-barang, mereka tidak mempunyai yang namanya harta,
Inilah orang yang bangkrut ya Rasulullah. Maka jawaban Rasulullah tidak sesuai dengan apa yang dijawab oleh para sahabatnya. Maka Rasul mengatakan, wahai sahabatku, sesungguhnya ada orang atau di kalangan umatku nantinya ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sodorkan ibadah puasanya, dia sodorkan ibadahnya, pahala daripada salatnya, dia sodorkan pahala zakatnya. Tiba-tiba ada seorang yang datang dari belakang minta keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang ini? Ya Allah, memang bagus salatnya, memang bagus ibadah puasanya, memang bagus ibadah zakatnya, tapi ya Allah, saya tidak ikhlas ketika orang ini masuk surga dengan ibadahnya. Kenapa? Allah bertanya, kenapa? Ya Allah, dulu dia pernah hidup di dunia, dia pernah mencaci maki diriku, dia pernah menjelek-jelekan diriku sehingga saya sakit hati. Apa memang Nabi bilang kah? Ya Allah, simple. Dia katakan hidungku pesek. Deh, pesek jipoe. Tapi deh, kalau banyak orang Nabi lagi begitu, pasti sakit hati tak? Mentang-mentang hidungku pesek, Nabi bilang apa pesek? Pak, simpel jika kata-katanya tapi mengakibatkan sakit hati, bisa dituntut nanti di hadapan Allah. Dia katakan, ya Allah, saya minta pahalanya. Allah katakan, ambil, silakan ambil. Datang lagi satu orang yang menghadap kepada Allah, ya Allah, saya juga tidak ikhlas ketika orang ini masuk surga. Kenapa memang? Ya Allah, pada malam 19 Ramadan saya sandal baru kak, sandal swallow ji, tapi tiba-tiba sandalku hilang. Kenapa? Nambil ki orang, nambil ki ini orang, padahal dia datang dengan sandal yang tidak baru. Nambil ki sandal baruku. Ya Allah, saya minta keadilan. Dia ambil hakku yang bukan miliknya. Apa kata Allah? Silakan engkau ambil pahalanya. Datang terus menerus ini orang menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang ini diberikan pahala kepada orang yang disakitinya. Habis pahalanya, tapi masih ada orang yang menuntut. Inilah kata Nabi, orang yang bangkrut dari umatku nantinya. Hadirin jamaah tarawih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besarnya, kenapa bisa bangkrut? Kenapa bisa bangkrut? Datang dengan pahala yang luar biasa, bahkan sudah ditimbang berat timbangannya, tapi bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang kita selama ini kerjakan ternyata tidak berefek kepada diri kita. Apa artinya? Tujuan daripada ibadah-ibadah selama ini yang kita kerjakan hanya tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal ibadah sebenarnya juga adalah bagaimana ibadah itu bertujuan untuk memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Itulah kenapa Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang yang sholatnya rajin di masjid, rajin sholatnya Pak Ibu, tapi perbuatannya kepada sesama manusia jelek, pastinya engkau akan bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Kata Allah, walaupun engkau dosa kepada saya, kata Allah, engkau minum khamar, engkau berjudi, engkau melakukan kemaksiatan kepadaku, kata Allah, tapi ketika engkau mau bertobat hari itu juga saya akan ampuni dosamu. Tapi ketika Allah mengatakan ketika kamu mempunyai dosa kepada sesama manusia, selesaikan, saya tidak mau urus. Tidak mau urus Allah. Karena kenapa? Dosa sesama manusia. Tidak bisa Allah mengatakan kasih ampuni mi, tidak bisa, karena kita yang bersangkutan. Begitu juga dengan ibadah puasa, hadirin jamaah tarawih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan ibadah kepada kita, ibadah puasa ini tiada lain adalah bukan untuk sekadar menahan lapar dan haus, bukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban kita,
Tapi ibadah puasa untuk mengajarkan kepada kita untuk mencapai tujuannya adalah melihat sesama manusia. Ada seorang perempuan yang diadukan oleh sahabat. Dia katakan, "Ya Rasulullah, tadi saya lewat di depan rumahnya. Dia mencaci maki pembantunya, padahal dia berpuasa." Apa kata Rasul? "Panggil itu perempuan menghadap kepada saya." Dipanggillah perempuan ini. Kebetulan Pak, Ibu, Rasul itu ada kue di depannya. Datang perempuan itu, lantas Nabi mengatakan, "Silakan engkau makan ini kue yang di hadapanku." Apa kata perempuan itu? "Ya Rasulullah, saya minta maaf, hari ini saya berpuasa." Apa kata Rasul? "Tidak mungkin engkau berpuasa. Andai kata engkau berpuasa, pasti engkau tidak akan mencaci maki pembantumu." Artinya Pak, puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus kita, tapi bagaimana dia mengontrol diri kita supaya tidak menyakiti orang lain. Bahkan puasa mengajarkan kita untuk merasakan penderitaan orang lain. Kenapa kita harus menahan lapar dan haus? Apakah enak menahan lapar dan haus? Tidak. Karena Allah bertujuan mengingatkan kepada kita, ingat saudara-saudaramu yang tidak ada makanannya, yang tidak ada minumannya. Begitu juga dengan mereka. Ketika engkau lapar dan haus, maka begitulah rasanya orang yang tidak mempunyai apa-apa. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk membayar zakat. Kalau kita tidak berpuasa, disuruh fidyah. Supaya apa? Supaya merasakan penderitaan orang lain. Jadi hadirin jamaah taruh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita di bulan Ramadan ini untuk mencapai tujuan-tujuan daripada Ramadan, bukan sekadar untuk menahan lapar kita, bukan sekadar menahan haus kita, tetapi bagaimana Ramadan itu membentuk karakter dalam diri kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Hadirin jamaah tarik dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akhiri dengan ucapan inallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.